Siapa yang mau masuk surga? Saya. Mau disayang ayah bunda, Mau. dicintai oleh Allah. Amin. Jadilah soleh soleha. Siapa yang rajin ibadahnya? Saya. Rajin ngaji dan baca doa. Saya. Peduli sesama, hormatilah ayah bunda. Anak soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Anak soleh soleha jadilah kau teladan, andalan kita semua. Kami soleh soleha disayang ayah bunda, dicintai oleh Allah. Kami soleh soleha ingin berbakti pada ayah bunda, agama, bangsa dan negara. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak mulia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Karena itu yang paling utama. Kalau tidak sehat, semuanya tidak bisa bikin apa-apa. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan kita orang semuanya sehat jasmani dan rohanianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan solehah sekalian yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketemu lagi dengan Kak Ruslan dalam program Anak Soleh, yang insya Allah pada hari ini kita akan belajar banyak hal, ya, banyak pelajaran, banyak ilmu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, supaya pembelajaran kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, semestinya dan sebaiknya kita memulainya dengan membaca doa. Posisi berdoa, ya, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Adik-adik soleh dan solehah sekalian, sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan dalam Quran, tapi masih masuk pada mad, ya, tanda panjang. Kemarin kita belajar tentang mad lazim kilmi, ya, mad yang dipanjangkan ada di kalimat, kemudian ada dua yang kita pelajarin kemarin, ada musaqqal kilmi, ada mukhaffaf kilmi. Sekarang kita akan belajar tetap masih mad lazim, tetapi yang hanya khusus pada harfi, ada huruf-huruf saja. Ada hanya pada huruf-huruf tertentu, maka dia disebut dengan mad lazim yang wajib dipanjangkan 4-6 harokat. 4-6 harokat. Jadi, apa namanya kita belajar? Mad lazim harf. Harfi. Ya. Ini akan kita pelajari. Jadi mad lazim itu berarti tanda panjang yang melebihi dari 4. Kalau mad asli atau mad tabi'i itu hanya 2. Standar mad itu mad asli atau mad tabi'i. Sekarang kita akan belajar khusus mad wajib atau mad lazim yang harfi. Apa saja? Dia mad yang dipanjangkan pada huruf-huruf yang disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, huruf-huruf muqatta'ah ada yang tahu? Biasanya ada pada awal-awal surah. Contoh, misalnya kalau dia hanya satu huruf, ada surat apa? Ada nun, ada qaf, apa lagi? Ada hamim, Kemudian apa lagi?
Yasin, iya kan? Ya. Nah, Yasin, apa lagi? Alif lam ro. Alif lam mim ro misalnya. Kemudian ini huruf-huruf yang disebut dengan lazim harfi. Pada satu-satu huruf saja. Hamim, Yasin, Nun, Qaf, apa lagi? Kaf, Ha, Ain, Sod. Apa lagi? Alif lam ra, alif lam mim sod, alif lam mim ha mim kaf dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan mad lazim harfi. Karuslan yang tekankan betul itu adalah tanda baca itu kalau dia melebihi dari 2 harokat, biasanya tanda utamanya ada di yang seperti ini. Oke? Baris yang begini. Setiap huruf yang di atasnya dia berbaris seperti ini, maka dipastikan panjangnya itu melebihi dari 2 ketukan. Melebihi dari 2. Kalau tidak ada, berarti dia bukan mad wajib atau mad lazim. Biasanya yang kurang dari ini itu fathah bersamaan dengan alif. Kemudian kalau dia kasrah bersamaan dengan ya yang sukun. Kalau dia dhamma bersamaan dengan waw yang sukun. Ini semuanya hanya 2 ketukan. Oke, 2 harokat. Hanya 2 harokat. Selain dari ini, alif fathah bersama dengan alif, kasrah bersama dengan ya sukun, dhamma bersamaan dengan waw sukun, maka biasanya tanda baris yang di atasnya menggunakan baris ini. Oke? Nah, kalau ada huruf atau dalam bacaan Quran, kemudian di atas hurufnya ada tanda yang seperti ini, maka dipastikan itu adalah mad lazim. Nanti terlepas namanya akan berubah-ubah. Ada mad lazim, ada harf, ada musaqqal kilmi, ada mukhaffaf kilmi dan lain sebagainya. Itu tinggal istilah nama saja yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah dilihat pada tanda baris yang seperti ini. Dipastikan itu adalah huruf yang melebihi dari 2 ketukan. Nah, kalau dia pada satu-satu huruf di awal-awal surat, nah itu disebut dengan mad lazim harfi. Kenapa hanya satu-satu huruf? Dibaca sesuai dengan hurufnya. Nun tidak boleh dibaca na. Yasin tidak boleh dibaca yasa. Hamim baru dibaca hama. Misalnya, pernah dengar orang begitu? Ada orang baca yang gitu. Kaf ha ain sod dibaca kaha ayaso misalnya. Nah, ini kenapa? Karena mereka tidak belajar. Nah, kalian yang belajar di TPQ-TPQ-nya pasti tahulah model-model yang seperti ini. Nah, setiap huruf saja, sekali lagi Karuslan ingatkan, setiap huruf yang ada barisnya seperti ini, itu merupakan ciri khas mad lazim atau mad wajib. Ciri khasnya. Oh, tidak boleh hanya sedikit tempo membaca. Misalnya, nun, tidak boleh cuma nun, tidak. Nun. Kan? Hamim. Nah, Yasin, alif lam ra, kaf ha ya ain sod. Misalnya, berarti ini ada tanda-tanda yang seperti ini. Itu yang disebut dengan mad lazim. Mad lazim. Oke, ada yang tidak paham? Kita lihat di Quran. Coba perhatikan di surat di juz 30, coba kita orang lihat, ambil saja surah An-Naba. Kita cek huruf-huruf, ada yang tidak yang menggunakan ini. Barisnya ini ya, kuncinya ada di sini. Kuncinya di baris yang di atas menggunakan semacam fathah yang agak panjang. Berbeda dari yang lainnya. Coba ada? Silakan di surat apa saja, yang penting perhatiannya ada di situ. Mau ambil di An-Naba ke? Ya, kalau di An-Naba ada ungkapan di kata yatasa sa'alun a. Jadi yang ada tandanya seperti ini. Ya. Tapi itu umum. Kalau dia masuk pada harfi berarti hanya huruf-huruf yang ada di awal surat saja. Oke, pahamin ya? Kalau dia maksud mad lazim harfi berarti hanya awal surat. Hanya awal-awal surat. Kalau Ustaz suruh lihat di Quran yang tandanya seperti ini hanya ingin menunjukkan bahwa
setiap huruf yang berbaris seperti ini, di atas hurufnya, maka dipastikan tanda panjangnya melebihi dari 2 harokat. Namanya akan berbeda-beda. Nanti ada namanya mat arid, mat jais, muttasil, munfasil. Nah, itu macam-macam namanya. Nanti akan berubah nama, nanti tergantung, kita akan lihat. Tapi intinya ada di sini. Setiap huruf yang berbaris seperti ini dipastikan itu matnya melebihi dari 2 harokat. Bukan 2 rakaat, 2 harokat. 2 harokat. Contoh kasus tadi, amma yatasaalun, sa'a. Oke? Ada lagi yang lain? Coba perhatikan. Kalimat apa yang lain? Mana? Iya, jazaa'am. Jazaa'an mir rabbika, dan seterusnya. Apalagi? Coba rajin melihat. Surat apa lagi? Ato'an hisaba. Ato'an hisaba. Apalagi? Coba siapa yang bisa ini? Apa ini? Hani'am. Hani'am. Oke. Biasanya supaya mempermudah kita orang mau dapat yang begini ini, kita dapat yang begini biasanya dia berpasangan dengan mat wajib, atau mat asli. Kapan kita bisa tahu? Setiap kali ada mat asli, misalnya fathah bersamaan dengan huruf alif, setelahnya lagi ada hamzah, atau setelahnya lagi ada alif, maka dipastikan ada tandanya yang seperti ini. Nanti namanya berubah, nanti kita lihat. Oke. Kalau kita fokus, sekali lagi harus saya sampaikan, yang dimaksud dengan mat lazim harfi, yang hanya pada huruf-huruf tertentu saja, itu hanya pada awal-awal surat, nama-nama yang begini. Oke. Selain dari awal huruf begini, itu tidak bisa dinamakan dengan mat lazim harfi. Kalau yang lainnya, itu akan ada namanya tersendiri. Namanya masing-masing. Tapi kita tidak akan ke sana. Hanya Karuslan ingin menguatkan dan ingin mempermudah bahwa ini ada tanda. Bagaimana kita bisa tahu ada tanda ini? Setiap ada fathah, ada mat sukun, mat tobi atau mat asli. Setiap ada mat asli, setelahnya ada hamzah atau ada alif, maka dipastikan tandanya ini ada. Misalnya dia tadi surat An-Naba ayat 1, amma yatasa, kan panjang kan? Kemudian ada setelahnya ada huruf hamzah, alun, yatasa, alun, jazaa. Pasti hamzah atau alif setelahnya. Dan dia tidak akan mungkin mendapat yang begini kecuali ada fathah atau dhamma atau kasrah. Ini yang mat wajib, mat asli. Setelahnya ada alif. Kalau selain dari alif tidak akan mungkin mendapat. Dia hanya itu alif. Pasti pasangannya alif. Mat tobi pasangannya alif. Mat tobi ada alif setelahnya. Dipastikan itu pasti ada mat lazim atau mat wajib dan lain sebagainya. Nanti nama-namanya berubah. Bisa paham ini? Ada yang mau ditanyakan sama Karuslan? Berkaitan dengan ini? Ada? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kita lihat di praktek ayatnya. Oke? Bisa? Nah, paham apa yang Karuslan sampaikan? Nah, apa yang Karuslan sampaikan tadi? Kita bilang paham. Apa itu mat lazim harfi? Nah, alah, masuk kanan keluar kiri. Ini coba apa itu mat lazim harfi? Mat lazim harfi yang panjangnya lebih dari 2 harokat. Ya, terus dia hanya terdapat pada awal surat. Awal surat. Ini memang banyak yang panjangnya lebih dari 2 harokat, tapi dia bukan di awal surat. Nah, maka itu tidak bisa disebut dengan mat lazim harfi. Tidak bisa disebut itu. Nanti hanya khusus pada awal-awal suratnya. Selain dari situ berubah lagi namanya. Oke? Nanti ada mat. Pernah belajar mat ini? Tanda-tanda panjang pernah kan? Ya. Ada mat tobi'i, ada mat asli, mat atobi, mat asli, mat arid lisukun. Apa lagi? Mat iwat, apa lagi?
Mat lazim ini musaqqal mukhaffaf kilmi. Kemudian mat lazim harfi. Apalagi? Arah. Mat jaiz muttasil munfasil. Apalagi? Mat iwad sudah tadi. Apalagi? Sudah dipelajari. Cuman kurang diulang. Kurang dimurojaah. Itu kekurangannya. Maka rumusnya adalah dimurojaah. Murojaah setiap hari. Pernah dengar lagu itu kan? Ada yang murojaah setiap hari. Kalau tidak murojaah akan susah. Oke? Coba kita baca sama-sama yang ini. Nun. Bisa dihitung. Nun atau lebih ya, sampai 6. Nun, hamim. Apalagi alif, lam, mim, ra, yasin. Apalagi? Hamim. Baru apa lagi? Ingat-ingat dulu. Huruf-huruf nun sudah tadi. Qaf. Apalagi? Coba ingat-ingat. Apa-apa saja lagi? Kak Habib masih ingat apa-apa huruf-hurufnya yang di awal-awal surat? Alah. Bahaya ini. Huruf apa? Tadi ini sudah. Nun, qaf, hamim, yasin, alif, lam, mim, ra. Alif, lam, mim belum tak tulis Alif, lam, mim. Alif, lam, yang panjangnya. Alif, lam, ra, mim, ra. Kemudian alif, lam, mim, sod. Ada huruf sod lagi terakhir. Ada huruf sod yang khusus itu. Sod. Apalagi? Qaf, nun, kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ini yang panjang-panjangnya seperti itu ada. Jadi kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, ini disebut dengan mat lazim harfi. Oke? Nah, ada yang tidak dipahami? Ada yang tidak dipahami? Selain dari ini akan berubah lagi namanya. Jadi selain dari awal-awal surat, bukan lagi mat lazim harfi. Kalau kemarin kita belajar tentang yang musaqqal mukhaffaf kilmi. Nah, kalau misalnya yang musaqqal kilmi, waladdallin. Panjangnya tetap ada, tapi setelahnya berpasangan dengan huruf yang bertasdid, maka diberatkan pada huruf yang bertasdidnya. Waladdallin. Al-haqqa. Mal-haqqa. Karena dia berpasangan dengan tasdid. Jadi setiap huruf yang seperti ini, ada barisnya di begini, kemudian ada huruf yang berbaris tasdid, dipastikan itu mat lazim yang musaqqal mukhaffaf kilmi, yang berat pada kalimat. Selain dari itu, dalam kalimat tapi tidak ada tasdidnya, berarti bisa saja itu adalah mukhaffaf, yang paling ringan di kalimat. Contoh kasus di kata al-ana yang kemarin kita pelajari. Selain dari itu lagi akan ada masuk pada mat yang mat muttasil, munfasil dan seterusnya. Oke? Rumusnya paling inti supaya tidak terlalu banyak yang diingat adalah mat lazim harfi, mat yang panjangnya melebihi dari 2 harokat yang ada pada awal surat. Oke? Yang ada pada awal surat saja. Maka itu disebut dengan mat lazim harfi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, silakan. Coba kita lihat di Quran. Coba lihat surat-surat apa saja. Kalau Yasin, oke, huruf surat Yasin. Kalau Nun, surat apa? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun dan seterusnya. Baru ada Hamim. Ada? Nah, kalau tidak bisa dilihat karena waktunya agak panjang melihat-lihatnya, maka silakan dicari di rumah masing-masing. Oke? Ya, jangan lupa murojaah. Adik-adik soleh dan soleh sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah ini kita akan belajar beberapa hal, tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu ya. Anak soleh, hebat, berakhlak, Mulia. anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, Mulia. wow, keren. Ya, sekarang kita akan memperbagus, ya, memperbaiki bacaan surah yang ada di Quran. Kita tidak ambil akan surat yang panjang, tapi surat yang tidak terlalu pendek juga. Kita ambil yang agak sedang-sedang saja. Coba hari ini kita akan belajar atau memperbaiki bacaan surah Al-Ma'un. Silakan buka Quran surah Al-Ma'un. Yang di rumah juga seperti itu. Silakan ambil Quran, lihat surah Al-Ma'un. Di juz 30. Oke. Siapa yang siap membaca? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Bacaannya sudah agak mulai bagus. Surah Al-Ma'un. Ya. Bacaannya sudah beberapa bagus, cuman ada beberapa huruf yang akan kita perbaiki lagi. Oke. Surah Al-Ma'un. Kita lihat Kak Ruslan akan baca dari awal surah dari isti'adzahnya sampai pada beberapa ayat yang ada di ini. Perhatikan betul. Telinganya sama Kak Ruslan semuanya, pandangannya ada di Quran. Oke. Telinganya ke saya. Oke. Pandangan semua difokuskan pada setiap huruf apa yang saya ada baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Oke, sampai di situ ha? Perhatikan ha? Coba kita baca sama-sama. Bisa? Dari awal, dari isti'adzah. Kak Ruslan dulu, kemudian yang lain mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin.
perhatikan bo-nya ya. Bo-nya du. Wala yahuddu du. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulang, 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba kau. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Coba bilang sodnya sod. 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 Nah. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Coba semuanya 3. Fawailul lil musallin. Oke, terus alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Oke. Alladzina hum yura'un. Coba kau sendiri. Alladzina hum yura'un. Oke, ra-nya again. Ra'u. Coba bilang ra. Ra. Oke. Ulang dari awal ayatnya, ulang ayatnya. Alladzina hum yura'un. Terus Wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, bagus bacaannya, luar biasa. Nah, ini cara baca yang harus diperbagus. Ya. Karena mengaji itu bukan sekedar cepat, tapi tepat. Banyak yang mengajinya cepat, tapi tidak tepat. Biar nanti pelan-pelan, tapi bacaannya pas. Daripada laju, bacaannya pastiu. Laju tapi bacaannya pastiu. Jadi pasti itu orang bosan mau mengajinya. Apa ini dia juga mengaji akan. Nah, kenapa kamu harus belajar ya di TPQ dan seterusnya? Karena itu, kasih bagus bacaannya. Ya, kasih bagus betul-betul bacaannya. Karena ketika bacaannya bagus, cuman satu saja hurufnya 10 kebaikan. Man qara'a harfan minal Qur'an falahu asyru hasanat. Siapa baca Quran satu huruf saja, asalkan pas, tepat, bagus, makhrajul hurufnya mantap, maka dipastikan satu huruf 10 kebaikan. Tadi seberapa ratus huruf coba. Dari isti'adah sampai selesai. Siapa yang bisa hitung? Wah, luar biasa. Nah, coba Karuslan ini tunjuk satu orang yang bagus bacaannya. Tadi perempuan nih. Coba yang laki-laki sudah. Siapa yang bisa baca? Satu orang lagi. Coba kau. Yang lain perhatikan cara bacanya. Nah, berarti ini sudah bagus bacaannya merekanya Kak Habib. Luar biasa. Ya, yang ini. Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Ya. Dari awal. Coba dari awal. Perhatikan yang lain. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Oke, tinggal ainnya yang diperbaiki ya. Yad'ul yatim. Oke, sekarang begini, perhatikan. Karuslan yang baca, kamu yang tentukan salah atau benar. Boleh? Berarti didengar saja. So hafal surat Al-Ma'unnya kan? Nah, coba tutup Qur'annya. Karuslan yang baca, kamu yang tentukan. Oh, ini salah Karuslan. Kenapa salah? Nah, kamu harus sebutkan kenapa salah. Boleh? Tidak. Boleh. Mereka bisa ini. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, dengar baik-baik. Cuman cukup menentukan salah atau benar. Oke, salah atau benar bacaannya. Makanya alladzina hum an salatihim sahun. Dengar baik-baik, telinganya harus ditajam, memang tajam telinganya. Oh, kayaknya salah. Oke? Ada yang bisa tentu salah atau benar?
Alladzina hum an salatihim sahun. Salah benar? Kenapa salah? Nah, semestinya alladzina, bukan alladzina. Karuslan baca gimana? Coba perhatikan. Karuslan baca kamu yang sebenar. Ha? Alladzina hum an salatihim sahun. Salah benar? Salah. Oke, yang benarnya bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun. Oke, dengar lagi yang itu. Karuslan baca Yang perempuan ini. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Benar salah? Telinganya harus tajam. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Benar salah? Benar. Benar salah? Nah, siapa yang bilang salah? Nah, jangan malu-malu. Bagaimana DP benar? Karuslan baca ulang. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bagaimana benar? Salah kan kau bilang? Oke, salahnya di mana? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf apa yang salah tadi dibaca? Huruf apa yang salah dibaca? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf apa yang salah? Do. Huruf do. Huruf do-nya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Huruf do-nya yang salah. Iya. Saya baca huruf dal. Semestinya huruf do. Oh, lumayan bagus, Masya Allah. Dia sudah pada pesalah ini. Berarti so jago, so siap jadi guru ngaji kalau begini. So siap jadi guru ngaji kalau begini. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan sekarang kita akan masuk pada yang lainnya. Yakni kita belajar tentang membaca doa harian. Setiap hari ini kita harus baca doa. Bangun sampai tidur. Sampai bangun lagi, baca doa, baca doa. Selama orang masih bisa bernafas, baca doa. Semua aktivitasnya. Alhamdulillah kita orang pergi misalnya di toko. Mama beli akan baju yang baru. Mama beli baju yang baru. Jadi supaya berkah itu baju baru, ketika kita orang mau pakai harus baca doa. Siapa yang hafal doanya? Baca doa, pakai baju baru. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hazas saubi wa razaqanihim min ghairi haulin minni wala quwwatin. Masya Allah. Coba diulangi pelan-pelan supaya semuanya bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hazas saubi wa razaqanihim min ghairi haulin minni wala quwwatin. Masya Allah. Coba pelan, kau duluan baru teman-teman ikut. Boleh? Oke. Bisa teman-teman? Ada yang lain yang hafal? Hafal? Oh, Masya Allah. Coba diulangi. Pelan, baru sama-sama semuanya. 1, 2, 3. Alhamdulillahilladzi. Cukup. Alhamdulillahilladzi Kasani hazas saubi warazaqanihim min ghairi haulin minni wala quwwatin. Masya Allah, harus baca doa. Ada yang sudah hafal ulang? Cepat sekali dia punya hafal kalau begitu. Nah, yang sudah hafal ada? Yang selain dia? Yang baru ada ikut? Oh, coba. Kau laki-laki cepat sekali menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawbi wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wah, ya. Ini dibaca ketika selesai makan. Bukan. Memakai baju. Oh, pakai baju. Jadi di saat mau pakai baju, kita harus baca doa. Jadi mau baju baru atau baju lama, yang penting masih fungsinya menutupi auratnya kita, maka wajib membaca doa supaya ada berkahnya itu baju. Apalagi masih baru ada beli, baru timama ada cuci misalnya, baru timah ada ini. Pokoknya namanya baju. Ya. Baju apa saja yang penting dia mampu menutupi auratnya kita orang secara keseluruhan, maka semestinya kita orang harus membaca doa. Karena ini memang di keistimewaan dari Islam itu adalah apapun harus dengan doa supaya berkah ini hidup. Sekecil apapun jangan lupa berdoa. Doa itu adalah memohon kepada Allah. Apapun yang kita orang lakukan, pakai baju atau apa saja, itu Allah lihat. Kemudian Allah jaga, kemudian Allah berkahi, kemudian Allah ridhoi itu semuanya. Sehingga apa? Kita pakai baju, kita tidak sombong. Ya, mentang-mentang pakai baju baru tinggal mau suruh ini. Nah, tidak. Kenapa dia tidak sombong? Kenapa? Dia senantiasa berdoa. Allah kasih saya baju, saya tidak pantas untuk sombong dengan ini baju ini. Kenapa? Nanti semua kotor. Kan tidak lama dia bersih kan? Kalau orang so pakai, jalan 1 hari, bermain dengan teman, so karena suar, so mulai bau yang tadinya harum, so tidak harum. Ya, jadi tidak pantas kita ketika punya baju yang bagus, kemudian berbeda dia punya warna, berbeda dia punya model dari teman-teman yang lain, kemudian kita sombong. Antara di situ dia kalau pakai baju sombong berarti tidak baca doa dia. Tidak baca doa ketika dia pakai baju. Makanya kenapa harus baju yang bagus. Nah, baju yang terbaik itu kata Allah adalah walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian yang terbaik itu adalah pakaian ketakwaan. Jadi takwanya itu pakaian terbagus. Nah, pakaian fisik ini hanya untuk menutupi auratnya orang. Apalagi yang sudah perempuan, sudah akil balik, sudah umur 12 tahun ke atas, atau yang sudah kena haid misalnya bagi perempuannya, sudah wajib pakai jilbab. Ini pakai jilbabnya di rumah atau hanya di sini atau hanya di TPQ saja? Tapi kalau di luar sekolah tidak. Ada pakai tiap hari? Usahakan sudah sebesar-besar ini. Jadi sudah mulai, kalau perempuan itu semuanya dari rambut sampai kaki, semuanya itu bagian dari aurat. Nah, dijagalah. Apalagi ada mengaji di TPQ, Masya Allah gagah sekali, jilbab panjang-panjang. Serta keluar TPQ, siapa itu Anda tidak tahu siapa? Misalnya gitu. Oh iya. Itu juga jadi masalah. Makanya harus banyak pakai bajunya yang muslimah. Laki-laki tidak harus baju koko. Yang penting harus menutupi aurat. Tidak harus dibilang orang soleh itu nanti pakai baju koko. Pakai kaos tidak masalah bagi laki-laki sih. Tangan pendek misalnya. Kemudian yang penting auratnya kalau laki-laki antara pusar dengan dari antara pusar dengan lutut itu bagian dari auratnya. Selain dari itu, kalau laki-laki ke sana kamari pakai singlet tidak masalah. Karena dia bukan aurat, itu dia punya tangan bukan aurat, ya kan? Tapi perempuan semuanya aurat. Makanya kenapa harus pakai baju? Bajunya yang bagus maksudnya. Jadi kalau perempuan ya sebagus mungkin menunjukkan bahwa ini santri TPQ yang luar biasa. Oke, insya Allah kita orang semuanya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Setelah ini kita akan mendengarkan ceramah singkat dari teman kita. Tetapi sebelum melanjutkan kita jedah dulu. Anak soleh. Hebat, berakhlak, mulia. Anak soleh, cerdas, hebat, berakhlak, Mulia.
Wow, keren. Masih semangat? Mana semangatnya? Wow, keren. Ya, sekarang kita akan dengarkan kisah singkat yang berkaitan dengan pesan-pesan kehidupan yang kita akan ambil dari kisah-kisah terjaman dahulu, entah dari zaman Nabi atau dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan penyampaian ceramah atau apalah yang akan disampaikan oleh teman kita ini, luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ahmad Al-Faruq akan membawakan kisah tentang Nabi Sulaiman dan ikan raksasa. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya raya. Dengan kekayaannya, Nabi Sulaiman berniat ingin membantu Allah dengan memberi makan makhluk yang ada di bumi. Allah berfirman bahwa Nabi Sulaiman tidak akan mampu memberi makan makhluk yang ada di bumi sekalipun orang kaya. Nabi Sulaiman ingin mencobanya. Lalu Allah memberikan izin untuk mencobanya. Nabi Sulaiman memerintahkan seluruh juru masak dan rakyatnya untuk memasak, sehingga terkumpullah bergunung-gunung makanan. Makanan itu ditebarkan di lautan, agar ikan-ikan pun dapat memakannya. Namun tiba-tiba ada makhluk raksasa yang melahap semua makanan dalam satu suapan. Makhluk raksasa berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, apakah masih ada makanannya? Aku masih lapar." Nabi Sulaiman pun sadar kalau hanya Allah yang bisa mencukupkan rizki makhluknya. Makhluk Allah walaupun orang kaya, tapi tidak bisa menandingi kekayaan Allah. Allah Maha Kaya. Itulah cerita singkat tentang Nabi Sulaiman dan ikan raksasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ceritanya keren tentang kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dari semua nabi yang paling kaya. Nah, dan kekayaan Nabi Sulaiman sampai sekarang tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Nabi Sulaiman, dia punya istana. Di dalam istanahnya itu cuman tusuk-tusuk gigi saja dari emas. Tapi tusuk-tusuk gigi. Dia punya leper, semuanya dari emas. Kalau kita orang tidak, hanya imitasi. Yang penting dia warnanya kuning. Warnanya kuning, yang penting sama kuning. Nabi Sulaiman tidak ya. Dia punya pondasi istanahnya itu dari intan. Dari emas, dari permata, itu ininya, pondasinya. Oh, luar biasa. Kaya sekali. Berkuasa, bisa memerintah bukan cuman orang, jin, apalagi hewan, semua hewan. Dari yang kecil, misalnya bipi, atau yang paling kecil sampai yang paling besar itu hewan, semuanya dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Bukan hanya orang saja dan hewan, bahkan bangsa jin pun itu di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang berkuasa seperti itu. Sekarang tidak ada. Hanya Nabi Sulaiman saja yang seperti itu. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu kan diceritakan tadi, suatu ketika Nabi Sulaiman itu merasa, saya ini terlalu kaya sekali Saya akan memohon sama Allah, ya Allah, saya minta kesempatan lah, kasih saya satu kesempatan.
saya ingin berbagi rezeki yang kau berikan ke saya. Saya merasa sudah banyak sekali saya punya rezeki ini. Boleh tidak? Saya mau kasih makan semua yang ada di sini nih. Saya mau traktir lah, karena mentang-mentang so ada uang banyak. Ada uang banyak, saya mau traktir kamar kamu. Tidak bertanya-tanya dia iya. Nabi Sulaiman juga gitu. Allah bilang, oke, kamu coba dulu. Allah tidak membantu. Dia coba dulu, karena so rasa kaya kan, so rasa ada semuanya. Nabi Sulaiman bilang sama dia punya masyarakat semuanya, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, bangsa jin apa semuanya, kumpul, sendul kamu, rapat torang. Bapak, torang bakal kasih makan. Siapa yang mau dikasih makan? Kita orang mau ambil saja satu dulu, nanti gantian-gantian. Ini hari mungkin hari ini kita orang jadwalkan kasih makan ikan jo. Jangan dulu yang lain, nanti BP apa semuanya atau semut yang lain nanti antrian. Oke? Sepakat. Baru bagaimana caranya? Kumpul semua makanan-makanan yang ada. Jadi dikasih jatah, semut, cari kamari apa yang bisa kamu bawa. Ya, burung apa yang kamu bisa bawa, kamari semuanya. Kumpul. Ditaruh di lapangan. Besar. Dekat laut. Dekat laut. Ditaruh di situ. Supaya harapannya mau kasih makan. Jadi kan ditanya, teman-temannya, ya Nabi Sulaiman mau kasih makan ini ikan yang mana? Ikan kakak ciling, ikan boloa atau nike? Nah misalnya, boloa atau nike. Sama kecil. Sama kecil. Mau makan, Nabi Sulaiman bilang, sudah satu kali saja dulu kita orang kasih jatah yang besar-besar, baru yang kakak ciling. Panggil kamari ikan besar sekali, anggaplah paus lah. Paus yang besar sekali, dikasih makan. Baru satu kali makan, habis. Tidak sampai 1 jam dia sikat, habis. Habis makan, dia bilang lapar ulang no. Panggil Nabi Sulaiman, masih lapar ana? Masih ada? Oh, Nabi Sulaiman, masalah kan mau bilang mau traktir, saya masih lapar ini. Baru bagaimana supu ya? Lagi lapar ini pak. Baru dang. Bahasanya orang kan begitu. Baru dang, baru mau makan. Di situ baru Nabi Sulaiman langsung beristighfar. Bagaimana istighfar? Alhamdulillah. Astagfirullah. Harus cepat pikirannya. Jangan menghayal. Pak dia istighfar. Astagfirullahalazim. Ya ternyata saya ini sudah sombong. Sudah merasa ada. Istighfar ya Allah saya minta ampun. Ternyata yang kaya itu kau bukan saya. Sekaya-kayanya Nabi Sulaiman. Sesukses-suksesnya Nabi Sulaiman. Tidak bisa membakasi yang lain-lain. Itu Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan orang yang tidak kaya? Kalaupun kita orang tidak kaya harta, tidak kaya uang, tidak kaya macam-macam, setidaknya kita itu punya kaya hati dengan orang. Ini Nabi Sulaiman ini memberikan gambaran atau pelajaran berarti sama orang. Kalaupun kita orang sudah ada, jangan pernah merasa paling hebat. Oh saya dan seterusnya, jangan. Itu kalau sombong begitu berarti bagian dari sifatnya setan. Oh, tapi jangan bilang setan kau ini, jangan. Tidak bisa begitu. Jadi Nabi Sulaiman memberikan pelajaran berarti sama orang bahwa sehebat-hebatnya orang ternyata ada yang lebih hebat. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau sudah mentang-mentang so ada, so mau traktir orang lain, kalau ini boleh, tapi tanya-tanya dulu. Saya mau traktir cuma makan kerupuk. Jadi selain kerupuk jangan. Karena kenapa? Terang punya uang baru di situ. Jangan juga mentang-mentang sudah ada semuanya ketika bukan lagi berbagi tapi bakhil. Ada begitu teman yang ada tapi bakhil. Itu juga jadi masalahnya. Padahal ketika kita ada berusahalah banyak berbagi. Jangan sombong. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling berkuasa, jangan merasa paling kuat, jangan merasa paling kaya, jangan. Ya, itu Nabi Sulaiman ajarkan sama orang. Sehingga itu dengan kisah yang seperti ini, bayangkan cuman satu saja, baru 1 ekor. Baru 1 ekor ikan ini. 1 lapangan itu makanan belum selesai dia. Itu pun baru setengah DP pipi yang pol. Artinya masih lapar dia. Aduh, Nabi Sulaiman, saya ini masih lapar. Masa Allah so tidak ada ini makanan. Coba kamar dulu. So, lapar sekali ini. Bagaimana mbak traktir pak? Baru mbak hitung-hitung pak. Kan bahasanya orang kurang lebih begitu kan.
Jadi kalau punya kelebihan ya sudah, batraktir orang itu tidak dilarang, tapi diusahakan diukur dengan kemampuan. Ya. Jadi jangan, oh sudah nanti saya semuanya, akhirnya dia tidak bayar. Nah, itu juga jadi masalah kan. Jadi kekuatannya orang selalu berpikir bahwa Allah lebih kuat. Makanya itu ungkapannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Yang paling kaya itu hanya Allah, bukan orang. Allah itu maha kaya dari semuanya. Jangankan yang kecil, semua isi dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Nabi Sulaiman ingin coba DP kaya, belum semua makhluk, baru satu. Bagaimana kalau semuanya? Makanya suatu saat kalau kamu sudah ada, jangan pernah merasa ada. Karena orang merasa ada, sekarang banyak orang yang merasa ada kan Kak Habib ya. Apalagi sudah merasa punya, kemudian dia ingin sesuatu yang ada, dia seakan-akan dia suka mau kasih uang samuin orang di dunia ini. Kenapa? Karena ingin suka menjadi sesuatu. Jangan seperti itu. Nabi Sulaiman sudah kasih tunjuk, jangan. Kalaupun Anda ada, ingat betul-betul bahwa Allah yang memberi kita, bukan kita yang memberi sama Allah yang mudahkan semuanya. Allah yang berkuasa, Allah yang semuanya. Makanya bersyukur kita orang ini hidup, Allah kasih dalam keadaan seperti sekarang. Sehat, ada rezekinya, kalau ada berbagi. Jangan sombong. Kalau Mbak kasih, usahakan jangan mengungkit. Mengungkit apa yang dikasih. Oh saya tidak punya uang Ustaz, saya tidak punya uang Karuslan. Baru saya punya senyum, boleh. Ketemu dengan orang, ya senyum, ya senyum. Jangan juga baku dapat dengan tiang listrik, senyum. Senyum. Baku dapat dengan kucing, senyum. Itu juga kadang-kadang ada orang begitu kan. Dia baku dapat lihat senyum gemes sekali. Cabut, cacing. Tapi baku dapat dengan orang dia tidak ada senyum. Itu juga jadi masalah. Jangan. Jangan ada kesombongan. Sekalipun kita orang punya segala sesuatu. Nabi Sulaiman menunjukkan luar biasa. Nabi Sulaiman bisa berkuasa semuanya. Saking kaya. Coba siapa yang dia punya rumah sekarang terbuat dari emas DP pondasi. Saya yakin kalau ada DP rumah terbuat dari pondasi Pak, pasti cepat habis DP pondasi. Orang mau kikis. Dan saya tidak pergi di tambang, orang pergi di situ. Jadi dan saya yakin tidak akan tak tidur dia DP hidup. Pasti dia pikir bagaimana. Aduh ada sosok bunyi-bunyi poli itu ada yang ambil. Itu luar biasa. DP sepeda tak bikin dari emas misalnya. Semuanya tidak akan tenang dia hidup. Itu luar biasa. Makanya kita orang syukur tidak harus kaya biasa-biasa begini, tapi kita orang punya kaya itu hati. Ketemu dengan orang bagus, dia tidak sombong dengan orang, dia sering menegur orang, kuat membantu orang, tidak meremehkan orang. Itu yang luar biasa. Itu melebihi dari orang kaya yang dapat lihat dia punya uang semuanya. Itu Nabi Sulaiman ajarkan. Kan pernah suatu ketika Nabi Sulaiman itu kan langsung ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rapat, tiba-tiba ada yang tidak hadir. Satu burung yang tidak hadir ya kan? Hanya bilang, oh Musa, Ibrahim, asal Sulaiman di sana ada yang bagus. Oh, kita orang kasih surprise ratu namanya Ratu Balqis. Bagaimana surprise-nya? Kita orang angkat kamarnya DP singgah sana, mau taruh pataran rumah. Nabi Sulaiman, siapa yang bisa kasih cepat? Jin bilang, saya. Bagaimana caranya? Sebelum kau berdiri dari tempat duduk, ada itu singgah sana. Nabi Sulaiman bilang, ada yang lebih cepat? Ternyata dia bukan jin, tapi orang biasa. Tidak bisa terbang, tidak bisa bikin apa, bukan orang biasa. Cuma apa dia beda? Dia ibadahnya mantap. Apa dia bilang sama Nabi Sulaiman? Saya boleh, bagaimana caranya? Ana atika qabla ayyar tadda. Saya akan datangkan kepadamu itu singgasana sebelum kau pe mata berkedip. Cepat sekali ya. Cing. Sama ding pelem-pelem begitu. Cing. Langsung ada. Itu. Dia tidak bisa terbang seperti jin. Dia tidak bisa menghilang seperti jin. Tidak. Tapi karena Allah pilih orang itu, apapun yang tidak bisa dilakukan oleh bangsa jin, bisa dilakukan oleh dia. Kenapa? Allah ridho. Dengan keadaan itu baru Nabi Sulaiman sadar, oh, liyabluwani, Allah ini sementara menguji saya. Apakah saya bersyukur atau justru menjadi orang yang
ingkar. Nah, hidup ini belajarlah seperti Nabi Sulaiman. Semuanya ada, tapi dia dekat dengan Tuhan. Kita orang tidak ada, tidak punya apa-apa, malas sambayang lagi. Sudah dikasih musibah kemarin, alhamdulillah masjid pol kah Habib? Pol. Setiap masjid pol, tapi tidak ada yang sambayang. Mau mengungsi. Dan tidur di situ, makan di situ, tapi tidak ada yang sholat. Makanya keberkahan tidak. Tapi Nabi Sulaiman luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, inilah pelajaran yang banyak kita ambil. Hari ini sudah banyak sekali kegiatan dan ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan bisa diamalkan, mudah-mudahan kita semakin berilmu dan semakin beradab dan semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tadi memulainya dengan membaca doa dan insya Allah kita akan tutup juga dengan doa agar supaya pertemuan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membaca doa? Doa penutup belajar, doa kafaratul majelis. Posisi berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Dengan dibacakan doa tadi, kegiatan pada kesempatan ini insya Allah senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa saksikan Anak Soleh hanya di TVRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya